Oke, jadi ini IFLA-nya, guidelines-nya ya. Bisa kalian baca tadi yang 8, lebih detailnya ada di sini. Ini leaflet, ringkasan. Kalau ini yang detailnya, 8 tadi dibahas di sini dokumennya. Lalu kemudian terkait dengan silang layang perpustakaan, ini perpustakaan swasta nih, Mercu Buana. Ternyata ada mereka. Masih ada atau enggak, saya belum ngecek lagi. Tapi waktu itu ada. Siapa saja anggotanya, tergantung pilihan si Mercu Buana sih. Lalu kemudian ada juga CLA, Jaringan Library Aptik ya. Nah, ini kok nggak naik floating. Oke, dulu. Muncul kebanyakan. Oke, kita coba open. Oh salah, bukan Aptik. ICI, Institut Seni Indonesia. Oke, menjalin kerjasama antar pustaka melalui layanan JLA, Jogja Library for All, tahun 2021. Jadi sesama anggotanya boleh ngapain aja, ini semua ada aturannya. Yang tergabung dalam Jogja Library for All. Mana aja? Oh, ini ada nih beberapa. Wing Sunan Kalijaga, Gajah Mada, ada 7 perpustakaan ya. Dinas Perpustakaan Gunung Kidul, tidak melulu apa perguruan tinggi ya, namanya juga kerjasama. Bentuk kerjasamanya apa? Ya, oke. Lalu itu tentang ILL. Ada satu lagi video yang harus kalian tonton untuk melihat tutorial gitu, gimana memanfaatkan ILL di universitas di Korea. Jadi kamu bisa jadi pembanding, paling tidak, oh di luar tuh kayak gini ya, caranya minjem. Di Indonesia seperti apa? Paling tidak kalian dapat gambaran kondisi di luar. Nggak ada tugas harus dikumpulkan, tapi saya berharap kalian paham, sehingga nanti kalau di luar negeri, ya ada yang kuliah di luar negeri gitu, dari satu dari kalian atau beberapa dari kalian, bisa paham. Wah, buku koleksi bukunya cuma sedikit ya, cuma sedikit, karena mereka punya jaringan yang luas. Bisa jadi ya, nggak gagap, nggak jadi orang gaptek gitu terhadap layanan perpustakaan di luar negeri. Dan ya untuk praktikumnya, ini sebenarnya sederhana. Pertanyaan saya adalah, siapa yang tahu RSS itu apa? Kalau kalian udah sempat buka, ini sebenarnya gampang banget, sederhana banget. RSS ini hampir mirip, bukan hampir mirip, beda. Eh, tapi intinya adalah pemanfaatan, sorry, sarana komunikasi antar perpustakaan atau antar anggota jejaring dengan memanfaatkan situs web. RSS itu kalau diceritain bisa kalian baca di sini ya, lengkap. Dulu RSS itu singkatannya Rich Site Summary untuk yang versi 09. Versi 1.0 RSS jadi RDF Site Summary. Nah, sekarang yang 20, 201 atau yang Atom
Itu RSS adalah really simple syndication. Ngapain itu? Ini sebenarnya adalah data dalam format XML yang kemudian bisa kalian langgan. Kok bisa dilanggan? Ya, jadi cara kerjanya website website perpustakaan akan menerbitkan RSS gitu kan. RSS ini namanya RSS feed dan RSS-nya ini bisa diakses kapanpun lewat web server, bisa dibikin manual, bisa pakai software. Nah, nanti kita lihat pakai software itu seperti apa. Dan kemudian nanti RSS feed ini dibaca dengan yang namanya feed reader atau news aggregator. Kenapa news aggregator? Ya, karena dulu asal muasalnya RSS ini lebih banyak dipakai untuk situs-situs berita. Ngapain? Bayangin gini deh, kamu punya TV kan ya di rumah semua? Kita punya berapa stasiun TV di Indonesia? Kamu punya berapa stasiun TV yang bisa kamu buka dengan apa? Sekarang digital ya. 15 gitu. Oke, banyak ya. Iya. Nah, sekarang kamu mau tahu, saya pengen tahu nih acara apa kampanyenya si Ganjar atau kampanye Gibran atau Prabowo atau Anies Baswedan itu ada di TV mana ya? Gimana cara nyarinya? Pergi ke 15 TV itu kamu cariin satu-satu gitu. Enggak kan? Nah, Enggak. RSS ini kalau setiap TV punya RSS, maka kita bisa langganan semua TV itu lewat satu news aggregator tadi nih atau feed readers. Sehingga kita cukup buka reader kita, agregator kita, maka 15 TV-nya itu langsung terdaftar semua. Ini loh acara 15 TV hari ini. Spread. Kalian nggak perlu nyari ke 15. Oh, di CNN ada apa ya? Oh, di apa? The Net ada apa ya? Di Kompas ada apa? Nggak perlu. Cukup buka agregatornya, cukup buka feed reader yang sudah kamu subscribe, kamu langgan. Tentu kamu harus langganan dulu ke 15-15 stasiun TV tadi. Nah, stasiun TV itu akan menyediakan RSS. RSS inilah yang akan kalian manfaatkan. Jadi bisa dibayangin, ini dipakai buat perpustakaan. Ada kegiatan apa di perpustakaan, ada buku baru apa di perpustakaan, semuanya dipublikasikan lewat RSS. Anggota jejaring tinggal berlangganan dari masing-masing website perpustakaan itu. Sehingga kita bisa tahu, oh, di YARSI itu ada buku baru tuh, tanpa harus membuka situs perpustakaan YARSI, tanpa perlu mengakses OPEC-nya perpustakaan YARSI. Bisa, Pak? Bisa. Jadi, cara yang paling gampang adalah kamu pakai Chrome ya, atau pakai Firefox, terserah. Di sini RSS itu nggak dipakai hanya untuk tadi ya, bisa untuk ini rumah baru, para apa developer punya tipe baru rumah yang baru mau dijual gitu ya. Udah taruh aja di RSS. Nanti orang-orang yang memang apa senang nyediain jasa gitu ya untuk nawarin rumah, dia tinggal berlangganan itu. Job opening. Saya lagi ngejar mau cari lowongan di Astra. Nah, kalau Astra bikin RSS, kita bisa langganan RSS Astra. Begitu ada job opening, nggak perlu ngecek dulu ke Astranya, kita bisa lihat tiap hari, lihat aja di RSS. Oh, belum ada hari ini. Oh, loh. Oh, udah ada. Nah, begitu ada, barulah kamu pergi ke
situs Astranya. Auction, ini lelang. Banyak ya. Homework assignment juga sebenarnya kalau mau dimanfaatin banyak. Cuman memang ini kalah populer. Kenapa? Karena sekarang internet kan enak banget ya. Dari handphone langsung tik 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 tik. Atau ini jeleknya apa? Ini jeleknya sifatnya bukan push, bukan ngirimin ke kamu, tapi kamu berlangganan. Kalau kamu nggak buka, kamu nggak dapat informasi. Oke? Tapi kalau lewat WhatsApp misalnya, itu kan push information. Kamu nggak minta, kamu bisa dibelas berbagai macam info, ya kan? Spam jadinya. Nah, kalau RSS, kalian memang harus membuka agregator tadi. Kelebihannya apa? Silakan dibaca. Ya, tadi cukup dengan buka satu situs gitu kan, dengan satu aplikasi browsernya kalian, kalian dapat info dari berbagai macam artikel misalnya koran Kompas RSS-nya ada nggak, lalu kemudian koran-koran online gitu kan, berita apa aja sih tentang politik dari koran-koran online sekarang. Tiap hari kamu nggak perlu pergi ke koran Kompas, koran ini, koran itu, cukup kalian langganan RSS dari setiap korannya. Bayar nggak sih Pak? RSS itu cuman indeks, jadi kamu dapat indeksnya. Nah, kalau memang tertarik, barulah kalian pakai. Oke, ini detailnya. Nah, feed, feedernya, ya apa readernya, sorry. Feed reader. Kalian bisa pakai Gator Online, RSS Reader, Feeddaemon, dan banyak. Yang saya ajarkan, yang sederhana aja, nggak perlu nginstall macam-macam, cukup dari sini. Kalian pakai extension, cari extension di tempat browser kalian. Kalau pakai komputer, coba aja langsung, cobain. Oke, extensionnya Markdown Viewer, Manage Extension. Oke, cari RSS agregator. Agregator. Wait, sorry. Get extension from Microsoft Edge. RSS aja deh. Banyak ya. Mana yang bagus? Silakan cari. Karena masing-masing akan punya kelebihan dan kekurangan. Oke, kita bisa lihat yang paling banyak di-download harusnya itu yang paling bagus ya. Karena banyak yang nge-download. 14 RSA Pradar. Oke lah, ini ada nih. RSS Reader. Ada yang gratis, ada yang harus login dulu gitu kan. Nah, ya ini kayaknya mesti login deh. Saya nggak suka yang mesti login-login. Support RSS, nih bisa kita baca ya. Reader today, oke. Ya udahlah, kita cobain. Get as extension, oke. Nah, udah ada tuh ya, ada gambarnya. Oke, ini dia. Saya mau nambahin title-nya apa. Nah, URL-nya apa? Nah, ini. URL ini adalah tempat kita langganan. Apa langganannya? Slims. Slims itu yang kayaknya versi 5, versi Meranti ke atas itu sudah punya RSS. Semua Slims, kalau ada buku update terbaru dari buku gitu ya, kita bisa tahu, oh buku ini update, buku ini update, buku ini update. Kita bisa langganan di sini. Atau, oke, saya cari tempat lain dulu. Saya buka pakai browser ini, yang lain. RSS, saya cari RSS. RSS. Wikipedia bukan.
Ini rss.com. Podcasting made easy, get started. Oke, ini nih, The Star. The Star apa sih? The Star itu adalah koran, artikel berita lah, portal berita. Oke, sekarang saya pengen langganan berita-berita bisnis dari si The Star. Ya, caranya gimana? Oke, saya tertarik sama sport. Motorsport saya lebih suka. Sport, ini sport general. Di sini saya klik kanan. Kalau saya klik di sini, dia keluar XML ya. Nah, ini udah kepasang nih. Makanya saya langsung tahu tuh. Oke, back dulu. Saya tutup dulu ini. Motorsport, saya klik kanan, copy link address, ya. URL-nya kita copy. Lalu kita kembali ke tadi Edge. Ini saya bilang The Star. Lalu URL-nya adalah yang tadi kita copy. Head. Tereng. Ya, kalau ini The Star saya aktifkan. Uh, RSS feed content cannot be loaded. Waduh, kenapa nih? Ting ding. Mau nggak? Ya, bisa. Synchronize? Nggak mau juga. Jelek berarti. Jelek-jelek. Oke, pakai yang ini aja deh. Ini saya pakai yang ini. Extension yang saya pakai adalah, kita lihat sama-sama ya. Extension. Nah, ini. RSS Subscription Extension by Google. Oke. Jadi, kalau ada link RSS, saya nggak perlu repot-repot. Balik lagi ke tadi di Star. Saya mau langganan motorsport. Ting. Nah, ini. Lalu ke saya subscribe. Kalau saya subscribe, saya bisa kasih nama feed latihan. Nanti latihan itu isinya tentang subscribe apa? RSS feed dari The Star. Lalu saya tambahin lagi, misalnya saya tambahin ya. Ting, ting. Oke. To locate the page you request may have been moved, update, or deleted. Oh, oke, nggak apa-apa. Cek lagi dulu. The Star. The Star-nya ini saya umpetin dulu, ngalangin floating. Oke. Subscription. RSS-nya, oh nggak ada ya. Subscription-nya subscription ini. Subscription langganan. Motorsport. Oke, kita klik. Ini juga bisa banyak ya pilihannya. Saya mau manage. Oke, subscribe now. Iya, udah nggak aktif. Oke, nah dari sini kita bisa lihat ini indeks ya. Motor racing, bla 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 dan seterusnya. Oh, ini berita dari The Star tentang balap motor. Saya mau baca yang ini aja deh, yang ini aja deh, yang ini aja. Kalian nggak perlu pergi ke The Star ya, tinggal klik aja. Sorry, klik
Nah, ini startnya nih yang nggak bener nih berarti. Karena feed-nya error, bukan dari RSS-nya. Open in new tab. Mau nggak nih? Ah, mau nih. Ya kan? Jadi nggak perlu nyari satu-satu, browsing banyak-banyak. Lewat RSS ini kita tahu, oh hari ini nih berita motor tuh ini. Enak kan? Nah, bayangin ke kita punya 20 anggota jaringan gitu kan. Kita pengen tahu dari 20 jaringan itu apa aja beritanya. Kita bisa langganan dari data RSS mereka. Contoh lain, ini pakai yang siapa? Slims ya. Slims itu ada ininya, ada apa? RSS-nya. HTTPS siapa? Ciseeng, perpustakaan Ciseeng ya. Nih ya, ini ada buku terbarunya apa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang paling ngetop nih di sini. Sorry ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. New collection and updated. Oke. Nah, sekarang tanpa harus ke sini menggunakan RSS, kita bisa panggil. Caranya gimana? Kita masukin aja langganan ke Ciseeng Web ID Slims, tanda tanya, URL-nya kita tanda tanyain, lalu tulis RSS sama dengan true. Enter. Ya udah, subscribe. Ya, kok di start terus sih larinya ya? Back to homepage. Nah, nih. Tung, tung, bentar. Dulu deh ini. Ini ganggu ini. Mana slim apa? Slimsnya tadi. Oke. Ini punya kita. Slims, tambahin tanda tanya. RSS sama dengan true. Oke. Subscribe now. Kenapa larinya ke the starters ya? Ngaco nih. Star medianya ngebajak. Oke lah. Ini kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kita cocokin sama daftar yang ini. Mutiara dari Indragiri. Oke. Mutiara dari Indragiri. The Art of Roman Britain. The Art of Roman Britain. Pemantauan jentik nyamuk DWD. Pemantauan jentik nyamuk DWD. Bayangin kalau kita bisa punya tadi berlangganan gitu, berlangganan dan banyak CSEng misalnya. Tadi alamatnya https CSEng web ID slims RSS sama dengan true. Ya, coba. Ya, nah apa nih? Kepada nggak mau. Berarti RSS-nya udah jarang diupdate. Kapan dia diupdate nih terakhir? Nggak ada informasi ya. Oke, kalian bisa carilah extension yang lain. Extension tadi kan banyak ya, nggak cuma ini. RS Reader, RRS Feed. Oke, oke, coba ini di get RRS Feed. Hana
Add extension. Oke, yang ini kita buang dulu. Refresh. Ini tadi yang ini ya, yang nggak jalan ya. Tamatin. Oke, coba kita aktifkan. HTTPS Kiseeng web ID RSS true. RSS true. Duh, kok RSS sama dengan true. Tandanya hilang. RSS-nya mana? Kok belum jalan? Coba setting. Oke, benar. Ini kenapa dia tidak mau baca punyanya Slims? Action. This can read extension. Manage view extension option. Oke. Import feed. HTTPS Slims Ciseeng Ciseeng web ID Slims RSS sama dengan true. Import. No offline, no tab errors were found to import. Ya, kita mesti pelajarin dulu nih berarti ininya apanya cara kerja si agregatornya ya. Karena kalau kita panggil kayak gini, buktinya sudah jalan tadi kan. Ini kalau saya klik di sini, open in new tab, kenali jenis nyamuk ya. Batasnya habis. Oke, kita lihat di sini. Nah, sekarang langsung dibawa ke kenali jenis mestinya nih. Jenis nyamuk Aedes aegypti di rumah. Jadi kita langsung dibawa ke apa dokumen aslinya. Mungkin kita mesti pakai yang tadi kali ya, Feedly, agregator, model-model gitu baru 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 ini. Saya juga nggak terlalu banyak make karena nggak banyak berlangganan RSS. Tapi kalau untuk perpustakaan harusnya bisa nih sesama perpustakaan ya, sama Slim misalnya. Kita dengan cepat kayak gini tadi langganan, oke semuanya dapat itu. Oh ini dari perpustakaan A, ini dari perpustakaan B, dari perpustakaan C, gitu. Ada yang mau tanyain sampai di sini? Ini kenapa subscribe-nya larinya ke The Star terus ya? Ya kan, ngaco nih aplikasinya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini RSS? Nah, kalau ada kayak ginian, lalu kemudian katakanlah tadi interlibrary loan juga ada informasi RSS-nya, maka kita bisa pantau.
Oh, buku ini jalannya kemana aja sih? Kita bisa bikin manual, bisa bikin otomatis ya. Nah, ini tadi yang RSS True itu berarti si Slims yang bikin. Kalau bikin manual, nah nanti saya upload materi cara membuat modul untuk membuat RSS secara manual. Sebenarnya juga di materi yang tadi ya, materi yang ini, kalau kalian mau pelajari, ada nggak ya formatnya? Nah, ini bisa kalian bikin di manual. Feed, title, link, updated, tanggal berapa. Di update-nya tanggal berapa. Kalau kalian update-nya di sini kalian masukin, maka begitu update-nya sudah kelewat, dia nggak akan diupdate RSS yang ini. Oke, ini kan bisa kalian isi nih. Judulnya apa, bikin sendiri gitu kan. Lalu beritanya apa, summary, ceritanya apa. Kalau kalian klik, dia akan lari ke aslinya. Masukin URL dokumen aslinya di sini. Kalau kalian lihat yang punya Slims misalnya, yang tadi punya Slims, eh, Ciseeng, Web ID, Slims, True. Nah, ini kan, ini yang bikin si Slimsnya nih. Tapi kalian juga bisa nih, secara manual. Art of Romain Britain, URL-nya mana ini? Kapan ini diupdate? 5 Desember 2021. Autornya siapa? Martin Henning. Description-nya? Nah, makanya begitu diklik tadi, dia bisa langsung hmm, ketemu buku aslinya apa. Ini kalau kalau dari Slimsnya sendiri, bahkan jumlahnya banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ada 15 kalau nggak salah mestinya. 15 data yang mestinya bisa ditampilin di RSS. Saya masih penasaran. eh, Tadi kita lihat apa? Feedly ya, RSS. Nama aplikasinya Feed Validator, RSS Validator. Coba pakai yang aplikasi deh. Newscaster Online. Oke, kita lihat. Hmm, gak bergeming. Atau di tempat saya di blog kali ya. RSS Reader. Loh, kalian ada yang bisa akses nggak RSS Reader ini? Ada yang sambil nyobain nggak? Atau pada nunggu rekamannya aja? Internet siapa? Performance. Nyambung kok. 1,3 megabytes di sending. Sending? Ngapain ya sending? Ngirim apa nih saya? Oh, Zoom. Zoom ngirim data rekaman. Oke, kayaknya jaringan saya nih. Nggak nyambung ya.
Windows Fitment. Discontinue 2013. Nah, coba lihat. Enggak ini lagi. Tidak disupport lagi. Coba open. Ini aplikasi ya jadinya, oh, bukan extension. Kita pasang program. Nope. Oke, subscription kita masukin deh. Tambahinnya di mana nih? Show Android web address file new subscription. Oke. Wah, masih di start terus nyambung. HTTPS Ciseeng web ID Slims RS RSS true. Oke, next. Duh, kok nggak mau ya? Firewall nih berarti di tempat saya. Oke, iya. TPS Ciseeng web ID Slims RSS true. Harusnya mau dong. Iya nih, di blok. Saya nggak bisa akses karena firewall kayaknya nih. Oke, ada pertanyaan? Silakan dicoba. Nggak ada PR, tapi cobain. Tambahin apa nih? You tap bukan. Subscribe. Subscribe kemana? Oke, review. Oh ya, oke. Close. Next. Sportfit subscription. Next. Finish. Oke, bisa nih. Tadi kenapa Slim nggak mau ya? Oke, start, Sportfit. Kita bisa masukin CNN, ada nggak? CNN, ada RSS-nya nggak? Coba kita lihat CNN. CNN, Indonesia.com. Oke, ada RSS-nya nggak? Nggak ada ya. Coba cari RSS. Oh, ada nih. Semua tanggal, CNN TV. Dulu, 1 tahun yang lalu. RSS-nya nggak diupdate berarti sama mereka. Ya, RSS-nya nggak ke-update nih berarti. Eh, CNN.com, RSS, oke. Ini apa nih? Nah, kita bisa langganan deh nih. Ambil satu ya.
top story dari CNN kita mau langganan. Copy, balikin ke sini. Subscription kita tambahin. New subscription. Ctrl V. Oke, next. Next. Finish. Nah, sekarang saya sudah dapat CNN apa, berita terbarunya, ya, berita lamanya apa, tanpa harus pergi ke CNN-nya satu persatu. Start apa? Nah, bayangin kita punya 10 anggota gitu kan, atau 20, nggak perlu nyari lagi tuh. Apa sih berita terbaru di perpustakaan X, perpustakaan Y, buat jualan rumah? Nah, tadi ya, bisa buat jualan, bisa buat macam-macam. CNN, coba. Russian authorities. Beritanya apa nih? Nah, ini dia. Langsung. Jadi, RSS yang extension kayaknya masih banyak yang bermasalah. Tapi kalau yang pakai model aplikasi kayak gini, lebih bisa diandalin gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, tadi saya bilang, kita lihat ya, update-nya ternyata 2013 CNN Indonesia. Kenapa? Karena memang CNN ini, RSS ini sekarang kalah pamor. Intinya itu, dia kalah pamor dengan portal-portal news, indexing news termasuk Google dan kawan-kawannya. Tapi ini tetap bisa dimanfaatin loh teknologinya, jangan salah. Dan ini murah meriah, nggak perlu keahlian khusus. Kalau kalian pakai, siapa yang punya apa blog? Ada yang punya blog nggak dari kalian? Siapa yang punya blog? Nggak ada yang punya blog. 32 anak. Sering bikin blog siapa? Yuk, yuk. Selamat yuk. Priok Bagas Wicaksono. Ya Pak, Selamat sudah jadi pengurus Himap yang baru ya. iya Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Kamu nggak punya blog? Oh, punya Pak. Apa alamatnya? Coba. Blogspot. Iya, sebentar Pak. Nah, sama. Tadi kalau kita pakai RSS, kita bisa langganan. Prio ini ngomongin apa aja sih dalam sebulan terakhir. Nah, RSS-nya bisa bisa dibikin otomatis kalau kalian pakai Blogspot kalau nggak salah. Cuman mesti diaktifin. Kalau misalnya kalian kerja di news, ya, wartawan gitu. Lalu kalian ingin memantau blog-blognya orang-orang top. Nah, kalian bisa masukin tuh. Blogger top di Indonesia siapa sih? Mana ya? Udah ada alamatnya. Kamu pakai Blogspot, pakai apa? Blogger top Indonesia. Di follow. Oke, kamu mau follow blogger siapa? Tinggal kamu masukin di tadi, di URL tadi. Di mana tadi? Newsgator ya.
Fittimon. Oke, sekarang saya ngecek. Coba, siapa nih? Evi Darmawanto. Oke, blognya punya ini nggak? Punya RSS nggak dia? Dia pakai apa? Oh, dia pasang RSS nggak? Nah, kan kalah kan? Nggak pakai Twitter, pakai Instagram. Kalau ini kan tadi kita mesti select ya satu. Oh, si Ruanto ngomong apa gitu kan? Kalau pakai Twitter, YouTube, itu kan push. Jadi teknologinya memang sudah ketinggalan. Tapi bukan berarti nggak bisa dipakai. Nah, ini ada nih. Feed. Oke, coba kita pakai. Copy, masukin ke Freedom, subscription-nya kita tambahin lagi. New subscription, langganan baru lagi. Oke, ini dia. Udah masuk. Next. evindawanto.com. Next. Finish. Oke. Wah, ada 20. Kita lihat ya apa aja beritanya. Nah, nggak perlu kamu cari satu-satu. 20 itu berita apa aja. Yang terbaru mana? Juni, tanggal 7. Belum ada yang paling baru. Iya, Juni, tanggal 7. Apa sih? Dia ngomong apa sih? Tuh dia. Enak kan? Cuman ya itu tadi, balik lagi ya. RSS, dulu zaman RSS masih ngetop, baru-baru ini, semua website pasti ada logonya itu tadi, itu, logo RSS. Sehingga kalau mau langganan, kita tinggal klik gitu ya, extension langsung nyambung. Tanpa harus buka browser ya, ini langsung kebuka nih. Ya kan? Tadi Rusia kita tutup. Lagi, nih ada logo ini berarti kita subscribe. Kalau ada gambar kayak ginian, begitu kita klik, maka dia akan otomatis simpen di daftar kita ini. CNN ada 49 berita hari ini tentang umum ya. 7 menit yang lalu tuh, update April, older, kuno. Apa sih nih isinya? Tuh, cruising depth, bla bla bla. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Blogspot, saya nggak paham Blogspot. Kalau yang jago Blogspot, yang sering mainan Blogspot, mungkin bisa dilihat. Eh, skip. Coba mana? Rio, oke, Blogspot. Iya, Pak. RSS-mu mana RSS-mu? RSS-nya mah sharing apa nih? Ini, Pak. Waktu itu saya sempat membuat tugas melalui Blogspot, yaitu sharing tentang bentuk-bentuk dari penyimpangan sosial, Pak. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah gimana cara RSS feed kamu? Coba feed, ada nggak? Wish, nggak ada. Kamu aktifin RSS-nya nggak? Belum, Pak. Belum sempat saya aktifkan. Waktu itu saya baru Cuman baru bikin membuat aja ya. dikarenakan ya. Cuman karena ada tugas, Pak. Makanya saya membuat ini. Kalau kalau Blogspot diaktifin RSS-nya, maka kita bisa langganan tuh. Atau ya ntar saya jadiin tugas aja deh, bahwa kalian harus punya RSS yang bisa saya panen. Nah, oke. Nah, kalau tadi ya kayak si Irwanto ya, siapa? Irwanto, Evi Indrawanto.
kayak si Devi Indrawanto ini, kita bisa memantau dia tanpa harus akses ke situsnya. Nah, ini yang bikin bikin si siapa RSS juga ditinggal. Kenapa? Karena kan kalau Blogspot, kalau apa situs-situs yang mau cari duit berdasarkan clickable, ya kan? Dia ngeklik ini, ngeklik itu, apa ada iklan yang kebaca, ada iklan yang kebuka, gitu kan ya? Nah, ini jelek nih buat gitu-gituan RSS. Kenapa? Ya kita kan cuma pengen tahu beritanya kan? Begitu ketemu beritanya, oke, klik selesai. Tapi kalau misalnya kamu nge-browsing, ada berapa banyak itu klikan yang tidak berguna, yang akan dihitung sebagai apa iklan yang ditampilkan. Nah, ini yang bikin bikin juga RSS jadi kalah pamor ya dengan apa cara-cara komunikasi yang lain. Padahal ini efektif banget. Iklan, ya nggak perlu cari iklan di sini nggak ada iklan, ya kan? Tapi kamu tahu beritanya apa aja. Begitu kamu perlu, ya udah, itu aja yang kamu baca. Ini saya buka, oke dibuka, dapat beritanya, selesai kan? Sementara kalau kamu browsing, iklan ceplok muncul di tengah jalan. Tapi memang jadinya si siapa situsnya, si domainnya itu jadi nggak dapat duit karena clickingnya cuma sedikit kan. Saya nggak perlu ngeklik macam-macam, tinggal klik ini, langsung dia ke CNN. Nggak ada iklan, nggak ada apa-apa nih. Saya nggak perlu lihat iklan yang aneh-aneh kasarnya. Oh, ini beritanya. Oh, ini gambarnya. Oh, udah selesai. Mana iklannya? Mati semua kan? Ini yang nggak disukain. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Saya stop share. Jadi kalau kalian bikin jejaring, mintalah anggotanya bikin RSS sehingga tanpa harus ngelihat 10 anggotanya atau 20 kayak kita langsung bisa tahu beritanya apa sih yang terbaru dari masing-masing anggota. Kira-kira gitu. Oke? Ada yang mau ditanyain sampai di sini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan aja ya pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ada manfaat. Kita tutup sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Baik, kasih, Pak. Terima Pak. kasih, Pak.